Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pasti kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun jangan lupa untuk kamu yang belum subscribe, silahkan di subscribe ya. Mari kita mulai pembacaannya dengan sebuah tema langkah pasti dirinya ingin menemuimu, ya. Langkah pasti dirinya yang akan menemui kamu. Jadi ada orang yang sudah melangkah dengan pasti untuk menemui kamu. Siapakah orang ini dan bagaimana cerita kalian? Oke. Kartu pertama dimulai dari kartu The Empress, ya. Orang ini adalah sosok yang dekat sekali dengan sosok ibunya atau sosok yang membesarkan dirinya gitu loh ya. Dan di sini kalau yang Sora lihat, dia punya daya tarik sex appeal yang kuat ya. Orangnya juga sangat kreatif. Oke, dan juga seseorang yang ada cenderung mungkin sisi untuk memanjakan atau justru suka untuk dimanjain, gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini. Oke, kita mulai lagi berikutnya. Di sini kalau dia juga kerja, bisa saja dia bekerja dengan industri-industri yang berhubungan dengan kewanitaan, salon, spa, kecantikan, atau justru industri-industri yang berhubungan dengan industri kreatif. Nah, orang ini itu punya keinginan untuk sukses, berhasil, dirinya itu suka untuk menguasai, orangnya juga senang belajar, mungkin ada beberapa dari mereka senang baca, senang eksplorasi, dan ada banyak dari mereka yang ketika bekerja, bisa saja kerjaannya itu membuat mereka itu banyak mobilitas dan banyak, perjalanan. Sora baru mau kocok, langsung keluar 3 kartu sekaligus yang berhubungan dengan major arcana semua, ya. Orang ini juga punya sisi di mana ingin segala sesuatunya berhubungan dengan satu kesatuan. Dia pingin ada satu keseimbangan. Orangnya juga cukup open minded ya. Dan kalau Sora lihat di sini, dia itu kadang-kadang juga bisa saja mengartikan dia itu seperti punya dunia dia sendiri ya. Jadi mungkin bisa saja orangnya sangat unik ya dengan cara berpikirnya dia. Oke. Di sini ada situasi hangman ya. Orangnya itu cenderung memang kadang pasif gitu ya, diam namun memperhatikan ya. Dan orang ini selalu berusaha untuk berpikir dari sudut pandang yang berbeda. Jadi kadang-kadang kamu pun susah memetakan dia karena cara berpikir dia berbeda. Oke. Dan ini bisa menandakan bahwa orang ini tuh punya suatu ikatan karma sama kamu. Ini ada di kartu Justice, itu ada. Atau di sini orangnya itu punya segala sesuatu pertimbangan, hal-hal yang menjadi pertimbangannya dia. Dan ketika dia menimbang segala sesuatu, dia banyak sekali pakai akal dan pikirannya. Ya, jadi dia itu orangnya cukup logis gitu ya. Ada beberapa di sini yang cenderung agak kaku, itu juga ada. Ya. Dan kalau Sora di sini banyak di dalam hidupnya dia itu mungkin berkorban untuk orang lain, keluarganya, dan sebagainya. Oke. Kita mau lihat lagi bagaimana situasi dan perasaan kamu dan dia pada saat ini, situasi hubungan kalian. Oke, hubungan kalian itu sekarang sedang dalam situasi untuk diperjuangkan ya. Entah kamu ingin memperjuangkan, entah dia yang ingin memperjuangkan. Tapi di sini ada situasi yang sama-sama ingin berjuang ya, apalagi untuk masalah finansial gitu loh. Jadi di sini ada yang sedang ingin fokus terhadap memperjuangkan finansial, ingin berhasil, ingin sukses. Segala pergerakan dia ditujukan itu untuk ke arah yang namanya masalah finansial itu ada. Oke. Atau di sini juga ada kelas ego yang mana kamu sama dia punya value yang berbeda, itu juga ada. Oke. Dan di sini ada situasi yang saling menimbang-nimbang. Dia punya pertimbangan, kamu juga mungkin punya pertimbangan. Dan ini ngomongin soal elemen pentacle ya. Jadi berhubungan dengan finansial atau hal-hal yang penting atau hal-hal yang bisa dilihat satu dengan yang lain. Oke. Apakah ada isu-isu yang menjadi concern khusus untuk kalian? Kita coba lihat ya, mungkin dengan kartu yang ini. Apakah yang menjadi isu di antara kalian? Oke. Di sini ya ada situasi di mana kamu itu
merasa bahwa kamu itu punya pertimbangan apakah orang ini memang layak atau tidak untuk aku gitu loh. Dia juga sama gitu loh. Dia punya pertimbangan apakah dia sudah cukup pantas untuk berada bersama-sama dengan kamu ya. Harus ada suatu perubahan. Kalau soal di sini mungkin saja sebelumnya dalam hubungan kalian ada hubungan yang mungkin tergantung, kurang jelas gitu loh ya. Kurang berimbang sehingga pertimbangannya itu banyak dengan harapan bisa hubungan ini masuk ke level yang berikutnya. Oke. Dan kalau soal di sini salah satunya adalah secara emosional kalian tuh terikat gitu loh. Tapi ada prinsip-prinsip atau masalah finansial yang tadi Sora udah bilang itu seperti membuat kalian terikat, tapi masalah finansial juga akhirnya tidak berimbang. Jadi mungkin di sini ada juga status sosial yang tidak berimbang ya, atau antara memberi dan menerimanya kurang berimbang. Oke. Dan di sini kayak banyak komunikasi yang kurang baik ya, dan banyak kamu merasa bahwa dia itu banyak melalaikan kesempatan yang sudah kamu beri ya. Mungkin saja orang ini ada kesalahan-kesalahan yang berulang, yang janji sama kamu atau pingin hilang sama kamu, pingin berusaha lebih baik gitu ya. Tapi setiap diberikan kesempatan, bisa saja kesempatan itu seperti disia-siakan oleh dia gitu loh. Oke. Nah, awalnya hubungan kalian tuh banyak yang positif, banyak yang baik gitu loh ya. Cuman mungkin semakin kalau ke belakang seperti mengalami seperti Sora bilangnya ya, situasi-situasi yang banyak sulit ya, banyak memancing emosi, banyak memancing sisi negatif di dalam diri masing-masing. Misalnya kamu tadinya nggak suka marah-marah, tapi jadinya sekarang marah-marah karena banyak dibikin kesel sama dia, itu juga ada gitu loh ya. Dan banyak sekali keputusan-keputusan yang seperti tidak jelas karena penuh dengan kebimbangan, carut-marut, dianya secara emosional juga nggak benar-benar siap, kamu juga sama gitu loh. Tapi koneksi itu selalu ada, jadi makanya bingung sendiri gitu loh. Oh, banyak masalah tapi koneksinya juga cukup kuat. Oke. Nah, sekarang dalam menggantung itu apa yang dia rasakan? Oke. Kita mau coba lihat. Aduh, kartunya licin ini. Apa yang dia rasakan? Oke. Dia itu kangen banget sama kepribadian kamu yang sangat menyenangkan, kamu sangat support dia, kamu menghibur dia, kamu jadi seseorang yang cocok buat dia. Jadi di sini ada sisi dia itu merindukan sosok kamu, kepribadian kamu di dalam hidupnya dia, dan kamu itu banyak membawa positivity dan keceriaan, ya. Dan intuisi dia itu seperti membawa bahwa diri dia tuh harusnya berkoneksi sama kamu, gitu loh. Dan di sini kayak ada di dalam diri dia tuh yang nggak tenang sampai dia itu bisa ketemu sama kamu ya. Jadi kayak merasa kayak tidak bisa mendapatkan kedamaian sampai dia bisa bertemu dengan kamu. Oke. Dan di sini juga ada sisi di mana dia berharap masih ada satu kesempatan lagi untuk memperbaiki hubungan. Ya, jadi ini udah jelas sebenarnya. Dia itu pengen ketemu sama kamu, ingin meminta satu kali kesempatan untuk mungkin kalian bisa mediasi, bisa ada satu situasi yang mungkin diperbaiki gitu loh ya. Dan ada yang memang juga secara nyata rindu akan koneksi fisik sama kamu, sentuhan kamu gitu loh ya, belayan kamu gitu loh ya. Tapi di sini ada sentuhan secara fisik yang juga intimasi secara fisik yang dia rindukan dari kamu gitu loh. Dia itu menyadari bahwa selama ini kamu sudah investasi banyak perhatian, rasa sayang, dan sebagainya untuk dia, tapi dianya sendiri itu tidak secara maksimal mungkin menghargai cinta kamu, menghargai perasaan kamu, gitu. Itu yang Sora lihat, ya. Apa yang sedang terjadi dengan dirinya sampai dia pengen ketemu sama kamu? Apa yang sedang terjadi dengan dirinya? Orang ini tuh terus terbayang-bayang soal kamu. Orang ini terus kepikiran soal kamu. Makanya dia merasa seperti aku tuh pengen ketemu sama kamu segera. Karena energi dari koneksi ya sangat kuat di sini. Koneksi tambah intuisi. Dan dia seperti merasa bahwa situasi itu ini sudah dingin dan dia menunggu semacam
kabar baik atau kode baik dari kamu untuk supaya bisa dia masuk gitu loh. Kenapa? Karena mungkin saja kamu sekarang sudah menghindari dia, sudah ngilang dari dia, mungkin juga sudah tidak mau berkomunikasi sama dia gitu loh. Jadi dia seperti menunggu sinyal dari kamu, atau mungkin kamu yang ngeblok dia. Dan sekarang dia seperti serba salah bagaimana harus bersikap gitu loh. Yang dia cuma tahu intuisi dia mengarahkan ke kamu, tapi untuk masalah komunikasi memang kalian sering apa ya? Sering menjadi suatu halangan gitu loh ya. Selain perilaku dia yang sering mungkin memberikan kesempatan itu dilalaikan. Terus habis itu di sini juga mungkin ada situasi yang tidak berimbang, ya. Kita coba lihat ada isu lain atau tidak. Di sini ada situasi seperti mentok. Kamu sudah mentok dengan perilaku dia yang mungkin begitu-begitu aja, dan dia juga mungkin di sini kamu sudah merasa kayak pingin udahan aja, capek, lelah dengan hubungan yang kayak pingin disudahi tapi selalu terikat, ya. Dan dia itu banyak di sini yang kayak kamu merasa dia itu maunya dia gitu loh ya. Dan di sini banyak yang dia hanya mengutamakan dirinya sendiri gitu. Dan sedangkan kamu sudah berusaha lebih banyak berat 11 gitu loh. Karena kamu banyak berkorban untuk dia, mungkin apa yang kamu sudah berikan untuk dia nggak seimbang dengan apa yang dia berikan untuk kamu gitu loh. Dan dia menyadari bahwa kalau dia mau sama kamu harus ada manifestasi nyata nih, karena sudah kemarin melewatkan kesempatan-kesempatan baik yang sudah kamu kasih sama dia gitu loh. Yang sesungguhnya dia rasakan. Dia sesungguhnya merasa bahwa seharusnya dia bilang sama kamu kalau dia tuh merasa kalian terkoneksi dan masih terikat secara perasaan dengan jelas, ya. Dan dia harusnya ngasih tahu sama kamu kalau dia punya intuisi sama kamu. Dan ternyata dengan kamu menjauh, menghilang, dia itu merasa sangat berantakan, hancur, berantakan gitu ya, kehilangan kamu. Dan dia tidak bisa berhenti memikirkan kamu. You are always on my mind, ya. Pikiran dia tuh terus ada soal kamu. Oke. Dan dia tuh kangen sama kamu. Dia kangen pelukan kamu, tadi sudah bilang secara fisik, dan dia berharap kamu ada di dekat dia. Jadi ini bukti nyata kalau ternyata dia butuh keberadaan kamu. Karena kamu sama ini mungkin sudah support dia selalu gitu loh. Ini juga bisa menandakan dia lagi jauh dari kamu ya. Entah dia lagi merantau, entah dia lagi kerja, atau kamu yang lagi jauh. Dan dia sudah berusaha lama lari dari perasaan dia sama kamu, ya. Oke. Dia menghindar gitu loh. Entah takut, entah khawatir. Dan dia ketika dia memikirkan kamu, sering sekali dia membayangkan tentang bagaimana kalian bisa punya masa depan sama-sama gitu loh. Dia tahu bahwa emosi dia, intuisi dia masih sangat besar ke kamu secara perasaan, tapi dia juga tahu dia tidak pandai bicara dan mengungkapkan komunikasi yang baik sama kamu. Jadi di sini ada masalah komunikasi yang berimbang. Dan dia sekarang masih diam karena dia masih berusaha mencari tahu apa yang kedepannya harus dia lakukan dengan masalah komunikasi kalian ini yang sering bermasalah. Bagaimana kalau dia selama ini sudah menyia-nyiakan gitu loh. Kamu sudah punya trust issue sama orang ini. Entah kamu mengalami susah percaya dia gitu loh ya. Di sini adanya trust issue. Kamu sudah susah percaya dia. Mungkin saja dia sudah membohongi kamu atau melewatkan kesempatan yang kamu kasih ya. Tapi di satu sisi dia masih punya baggage. Dia belum bisa let go kamu gitu loh. Jadi seperti mau melangkah tuh susah meninggalkan kamu. Karena dia tahu kamu telah memberikan banyak sekali cahaya, banyak sekali jalan keluar dari segala masalah yang sedang dia hadapi. Dan dia tahu kamu adalah salah satu orang yang terbaik yang pernah ada dalam hidupnya dia. Dan kalau hubungan ini sekarang pun jadi break atau pisah dan sebagainya, itu tidak lain dan tidak bukan memang adalah kesalahan dari dia. Tidak menghargai. Dia berharap ya, kedepannya dia bisa bicara lagi dan komunikasi lagi sama kamu. Jadi harapan terbesar dia sekarang ya sudah, dia ingin bicara dulu sama kamu untuk bisa ketemu sama kamu gitu. Apa yang mau dia bicarakan kalau dia ketemu kamu?
Dia mau bilang kalau dia sangat kangen sama kamu, dia butuh kamu, dan dia ingin minta maaf ya atas dan dia merasa bersalah karena telah memanfaatkan kamu. Yang sudah Sora bilang sebelumnya ya, dia melewatkan banyak kesempatan baik yang telah kamu berikan sama dia. Minta maaf, memperlakukan kamu dengan tidak buruk, dan meminta kesempatan. Dan dia tahu bahwa setiap kali segala hal yang ada di sekeliling dia, apa yang dia lakukan, hal-hal yang dia lihat dan sebagainya, itu semua mengingatkan dia soal kamu. Nah, pertanyaannya adalah apakah orang ini layak untuk diberikan kesempatan? Seven of Cups punya Wheel of Fortune, Nine of Cups. Kalau Sora lihat di sini, ya memang ada roda karma yang mempertemukan kamu sama dia. Apakah dia layak untuk diberikan kesempatan? Orang ini mempelajari emosional dia dengan lebih baik. Artinya apa? Kedepannya, ya memang kenapa perilaku dia itu tidak benar-benar baik? Ya, itu banyak dari mereka yang kurang bisa memahami benar-benar apa yang dia mau, apa yang ingin dia lakukan, apa yang dia inginkan. Jadi memang orang ini secara perasaan memang banyak yang labil ya, dan memang dengan berjalannya waktu dia jadi lebih bisa memahami apa sih yang sebenarnya dia mau, dia inginkan gitu. Jadi memang secara kedewasaan emosional memang bisa saja orang ini secara kedewasaan emosionalnya kurang ya gitu, sehingga dia memang butuh untuk difokuskan, dibantu gitu loh ya. Tapi kalau surat di sini berjalan dengan waktu ada potensi perbaikan. Gitu loh, ya kan? Di alam bawah sadar dia mulai punya kesadaran tentang koneksi dan perasaan dia ke kamu gitu loh. Karena orang ini memang banyak yang baru mulai mengalami kesadaran sekarang gitu ya. Jadi ngomongin soal kesadaran, dan di mana-mana ya ada juga situasi keuangan di sini yang memang juga berpengaruh terhadap cara dia berpikir. Karena kan orang yang biasanya cuma fokus sama uang nggak begitu pandai dalam mengelola emosi perasaan dia, paham ya? Jadi ada situasi yang tidak balance ya, gitu loh. Di sini ada positivity tentang kembali bersama-sama, good change untuk back together. Jadi ada kesempatan untuk bisa balik kembali sama-sama, ya. Selalu lagi pertanyaannya adalah Sora, kapan sih pergerakan-pergerakan dari dia mulai bisa terlihat ya? Oke, kita akan coba lihat pergerakan-pergerakan dia yang mungkin akan bisa mulai terlihat. Oke, di September, wow, dekat sekali kalau di September. Lebih lama dari yang kamu pikir ya. Jadi ada yang di bulan September, ada yang lebih lama daripada yang kamu pikir. Ada yang lebih daripada setahun. Sora akan ambil opsi satu lagi ya. Dan sebentar lagi. Jadi di antara dua ya. Memang yang cepat-cepat, yang lama-lama. Nah, kamu berdoalah kamu tim yang memang cepat ya. Kalau Sora lihat di sini. Di antara periode-periode waktu tertentu. Karena ini kan narik energi jadi banyak orang gitu loh. Jadi belum tentu energi kamu doang kan. Oke. Untuk zodiaknya mungkin kita pakai charm aja. Biar cepet ya. Scorpio, Aquarius, Cancer, Leo, Aquarius, Virgo, dan ada Virgo lagi. Wow, Virgo sangat kuat, dan ada Gemini. Oke. Jadi silakan dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Sekarang kita coba untuk ke alfabetnya. Oke, kita pakai ini. Hap. Oke. M, R, J, Y, P, Z, N, L, U, T, A, F, Q, D, W, M,
D lagi, R, kita ambil sedikit lagi nih ya, dan ada apa ini, satu huruf lagi, S. Nih ya, silakan di pause dan di zoom dan diperhatikan dengan seksama. Udah ya. Oke. Itu untuk alfabetnya. Oke, terima kasih Sahara sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Untuk teman-teman yang mau beli kalung bunga atau gelang kupu-kupu untuk healing ya, dan dibuat dari batu kristalasi yang sudah Sora treatment langsung, silakan bisa di Instagram Sora @sora_tarot. Di Instagram Sora juga bisa nanti kamu order per personal reading atau pengen beli kartu, pengen belajar baca kartu, semua komplit ya layanannya Sora. Silakan dicek. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya Sahara. Jangan lupa main-main ke channel keduanya Sora di Miss Hana Sora. Subscribe di sana supaya segera 10.000 subscriber pertama. Terima kasih Sahara. I love you as always. Bye-bye.